Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim yang sangat saya hormati dan banggakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu ya dalam kesempatan kali ini dan diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, Islam dan kesehatan sampai hari ini, serta semoga kita semua selalu mendapat kebaikan dalam setiap kondisi. Salat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah, Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi terutama kepada mahasiswa saya di Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Muslim. Mata kuliah ini mata kuliah yang sifatnya khusus prodi ya, sebagaimana di RPS, di rencana pembelajaran semester. Di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang kepribadian dan masyarakat. Ya, kita akan membahas tentang kepribadian dan masyarakat. Bagaimana tema ini menjadi sangat penting karena kita tahu setiap orang itu berkembang dalam lingkungan sosial yang membentuk cara mereka berpikir, ya, bersikap dan berperilaku, yang membuat mereka menjadi makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dan dalam ilmu sosial, kepribadian dilihat sebagai hasil dari interaksi antara seseorang dengan masyarakatnya dan kebudayaannya juga di mana mereka dibesarkan. Nah, studi sosiologi dan antropologi yang kemudian beririsan juga dengan psikologi itu berfokus pada hubungan antara kepribadian dan masyarakat. Hubungan ini membantu kita memahami bagaimana manusia ternyata itu bukan hanya produk budaya, tetapi juga aktor budaya yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Nah, memahami manusia sebagai gabungan dari aspek biologis, ya, psikologis dan juga kultural adalah dasar dari antropologi psikologi, ya. Dengan kata lain, kebudayaan itu adalah produk dari kepribadian yang berkembang di masyarakat, dan kepribadian itu adalah representasi atau bentuk lain dari kebudayaan itu sendiri, seperti itu, ya. Nah, kalau kemudian kita mencoba untuk memulai dari pengertian definitifnya, secara definitif pengertian kepribadian atau personality menurut Allport tahun 1937 adalah organisasi yang selalu berubah dalam diri seseorang yang menentukan caranya beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat di tahun 1990 menyatakan bahwa kepribadian adalah hasil pembelajaran sosial dan internalisasi nilai budaya sejak dini, sejak anak-anak. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah merupakan konsep yang kompleks, ya, konsep yang kompleks yang mencakup cara seseorang berpikir, merasakan, berperilaku dan bertindak dari dan terhadap lingkungan di mana ia tinggal. Nah, pengertian masyarakat itu sendiri adalah kelompok orang yang tinggal bersama dan terikat oleh sistem kebudayaan, value atau nilai, norma yang sama. Ini menurut Emil Durkheim dalam Anthony Giddens di tahun 2010. Dalam masyarakat, seseorang dapat sosialisasi dan menginternalisasi prinsip-prinsip sosial yang membentuk kepribadiannya. Lantas apa hubungan kepribadian dan masyarakat? Kepribadian dan masyarakat saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Kepribadian seseorang itu terbentuk melalui proses sosialisasi.
Apa itu sosialisasi? Yaitu proses belajar tentang nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan tempat ia tinggal. Melalui proses ini, individu beradaptasi ya agar dapat diterima dan dihargai oleh kelompok yang ada di sekitarnya. Nah, namun pengaruhnya tidak hanya satu arah, teman-teman ya. Masyarakat juga bisa berubah karena kepribadian individu yang ada di dalamnya. Orang dengan sikap terbuka, dengan sifat terbuka, kreatif, dan berpikiran maju misalnya, dapat membawa gagasan baru yang mendorong perubahan positif di sekitarnya. Nah, hubungan antara kepribadian dan masyarakat itu harus kita ketahui sangatlah bersifat dinamis, karena keduanya terus berkembang secara bersama. Perubahan pada individu bisa memengaruhi budaya masyarakat, sementara perubahan sosial juga dapat membentuk arah pertumbuhan kepribadian seseorang. Nah, dengan demikian kepribadian dan masyarakat itu bersimpulan ya, kita berkesimpulan itu berjalan, berdampingan, beriringan sebagai satu kesatuan yang saling membutuhkan dan saling mengisi, ya. Kemudian ada beberapa proses pembentukan kepribadian yang perlu teman-teman ketahui. Ada teori-teori yang pertama, menurut teori diri dari George Herbert Mead ya, self theory. Mead menjelaskan bahwa diri atau self itu terbentuk melalui interaksi simbolik, yakni bagaimana individu belajar memahami dirinya lewat simbol dan makna sosial yang digunakan dalam berkomunikasi. Diri ini berkembang lewat proses sosial ya, melalui apa saja? Melalui peran, melalui bahasa, dan interaksi yang membentuk kesadaran tentang apa dan siapa saya di tengah masyarakat. Siapakah kita di tengah masyarakat? Contoh, di masyarakat Indonesia seperti dalam budaya Jawa, anak kecil diajarkan berbicara dengan konsep unggah-ungguh ya, tingkatan bahasa mulai dari ngoko, madyo, dan kromo seperti itu. Melalui bahasa ini, anak belajar mengenali perannya dalam sebuah hierarki sosial. Nah, seperti bagaimana kita perlu berbicara sopan kepada orang yang lebih tua dan lebih santai kepada teman sebaya atau seumuran. Kemudian ada teori dari Charles Horton Cooley ya, looking glass self ya. Konsep diri seseorang itu terbentuk dari refleksi sosial, yaitu bagaimana orang membayangkan dirinya dilihat oleh orang lain. Bagaimana orang lain menilai dirinya, lalu bagaimana ia merasakan hal itu, bangga, malu, percaya diri ya, atau kemudian kita bisa melihat contohnya di masyarakat Indonesia seperti di masyarakat Sunda dan di Jawa. Seseorang itu akan sangat memperhatikan pandangan sosial terhadap perilakunya. Misalnya, seseorang yang berbicara dengan nada keras atau belak-belakan bisa dianggap tidak tahu adat atau kurang ajar. Karena itu, individu akan menyesuaikan perilaku agar dianggap sopan dan santun dengan mengerti tata krama yang ada di dalam lingkungan di mana ia beraktivitas atau tinggal. Emile Durkheim itu mengatakan teori tentang fakta sosial atau social fact seperti itu. Durkheim menekankan bahwa perilaku individu dibentuk oleh norma, nilai, adat, struktur sosial yang berada di luar dirinya, tetapi memengaruhi dan memaksa untuk menyesuaikan diri. Nah, fakta sosial ini bersifat memaksa atau koersif. Mengapa demikian? Karena siapapun yang melanggarnya akan memperoleh atau mendapatkan sanksi sosial. Contoh di masyarakat Indonesia seperti dalam masyarakat Bali, sistem banjar atau kelompok sosial di desa mengatur kegiatan warga seperti gotong royong, ya, upacara adat, dan keputusan-keputusan warga yang diambil secara kolektif. Individu tidak bisa sembarangan menolak karena ada tekanan sosial dan moral untuk ikut serta demi harmoni, stabilitas atau harmonia bersama, ya, keseimbangan bersama. Kita bisa lihat juga di masyarakat Jawa di pedesaan, adat gotong royong juga berfungsi sebagai fakta sosial, ya. Orang yang kemudian tidak ikut terlibat dan sebagainya itu dianggap tidak tenggang rasa. Nah, norma sosial ini membentuk kepribadian kolektivis dan rasa tanggung jawab sosial yang kuat di masyarakat kita, ya, tadi di Bali dan di masyarakat Jawa di pedesaan. Nah, ada juga yang perlu teman-teman ketahui, ada faktor pembentuk kepribadian, ya. Kepribadian manusia itu terbentuk melalui interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi sepanjang kehidupan. Apa saja? Proses ini mencakup unsur biologis, ya,
sosial, budaya, dan spiritual yang bersama-sama membentuk pola berpikir, sikap kita dalam hidup, dan juga perilaku kita dalam hidup sebagai individu. Apa saja faktor pembentuk kepribadian itu? Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada faktor biologis atau hereditas atau pembawaan atau heredity. Faktor biologis ini berhubungan dengan aspek genetik tentunya, struktur fisik dan juga temperamen yang diwariskan oleh orang tua. Sejak lahir, individu itu telah membawa potensi dasar yang menjadi fondasi bagi perkembangan kepribadiannya dalam kehidupan. Ciri-ciri seperti tingkat energi, emosi, dan cara merespon lingkungan merupakan hasil dari pewarisan genetik. Namun, kita harus paham bahwa faktor biologis ini tidak berdiri sendiri. Mengapa demikian? Karena potensi bawaan tersebut, ya, innate potensial tersebut itu tidak dapat berkembang atau berubah tanpa dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan. Jadi betul-betul masih ada pengaruh lingkungan, ya, pendidikan, ya, dan juga pengalaman hidup dalam keseharian bagi seorang individu. Nah, yang kedua itu faktor sosial dan lingkungan. Lingkungan sosial itu memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian. Melalui proses apa? Melalui proses sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga, di sekolah juga, di kelompok sebaya, dan juga di masyarakat luas. Nah, keluarga dalam hal ini itu berfungsi sebagai lingkungan pertama yang memperkenalkan nilai, norma, dan perilaku sosial. Sekolah di tahapan berikutnya kemudian memperluas proses tersebut dengan menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan juga kemampuan berinteraksi dengan individu-individu lain yang lebih beragam. Selain itu, media juga punya peran dan kondisi sosial ekonomi juga turut memengaruhi pola perilaku dan orientasi nilai seseorang dalam hidup. Lingkungan yang kondusif tentu dapat menumbuhkan kepribadian yang sehat, sedangkan lingkungan yang kurang baik itu tentu akan berpotensi membentuk perilaku negatif dan ketidakseimbangan dalam aspek moralitas. Kemudian yang ketiga ada faktor budaya dan nilai. Budaya itu memberikan kerangka normatif yang menjadi acuan perilaku bagi manusia, ya. Misal, sistem nilai, bahasa, agama, dan adat istiadat itu membentuk cara berpikir serta pandangan hidup individu terhadap lingkungannya. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat seperti keseharian yang kita alami itu berperan sangat signifikan dalam menentukan pola interaksi sosial dan identitas moral seseorang. Misal, budaya gotong royong itu mendorong terbentuknya kepribadian yang kooperatif dengan yang lain, kolektivis, ya. Tapi sementara budaya yang kompetitif itu dapat menumbuhkan semangat tanggung jawab dan disiplin pribadi. Kalau kompetitif, masyarakatnya budayanya sangat kompetitif, itu seorang individu akan terbangun jiwa tanggung jawab dan juga disiplin karena harus kompetitif, ya. Kemudian dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa budaya menjadi pedoman dalam menilai dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan sosial. Yang keempat itu ada faktor spiritual dan hidayah Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Faktor spiritual dan hidayah Tuhan. Selama ya yang tadi kita jelaskan tadi itu belum dilengkapi dengan ini, belum lengkap, ya. Karena selain aspek biologis, aspek sosial dan budaya, kepribadian manusia juga dipengaruhi oleh faktor spiritual, ya, yang bersumber dari bimbingan ilahiyah, dari bimbingan Tuhan. Hidayah dalam hari ini, hidayah Tuhan itu berfungsi sebagai pengarah moral dan penentu nilai kebenaran yang menuntun ya individu menuju perilaku yang baik. Kepribadian yang baik itu tidak hanya lahir dari lingkungan dan keturunan yang positif, tetapi juga dari kesadaran spiritual yang mendalam, dari religiusitas yang mendalam. Oleh karena itu, bimbingan Tuhan menjadi faktor utama yang menjaga keseimbangan batin kita dengan keseimbangan lahir kita, dan memperkuat individu dalam mengendalikan diri serta membuat keputusan-keputusan yang akan sesuai dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai keagamaan. Jadi, faktor spiritual dan hidayah seperti itu masyarakat urban, ya, masyarakat kota. Dan dengan kata lain, setiap budaya itu memiliki gaya kepribadian tersendiri yang menjadi ciri dan pembeda dari budaya dan masyarakat lainnya. Masih menurut Benedict, ya, kebudayaan itu menanamkan nilai-nilai utama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Nilai-nilai inilah yang kemudian membentuk pola kepribadian kolektif. Ia mencontohkan beberapa masyarakat dengan karakter yang berbeda sesuai dengan tema dominan dalam budayanya. Misal, masyarakat Zuni di Amerika Serikat dikenal dengan sifat yang tenang, damai, dan suka bekerja sama. Mereka menjunjung tinggi keseimbangan dan keharmonisan hidup. Masyarakat ini menurut Benedict digolongkan sebagai tipe Apollonian ya, karena lebih menekankan pada ketertiban dan juga pengendalian diri. Kemudian ada masyarakat Dobu di Papua Nugini, memiliki karakter penuh rasa curiga, takut, dan tidak suka saling menolong. Mereka hidup dalam ketegangan sosial yang tinggi dan kurang percaya pada orang lain. Tipe ini disebut schizophrenia karena menunjukkan sikap yang tertutup dan defensif. Kemudian ada di Kanada itu coacutral ya. Apa itu? Yang bersifat agresif, suka bersaing ya, dan selalu ingin diakui, mendapatkan pengakuan. Mereka sering menunjukkan kekuasaan atau kehebatan melalui upacara dan juga kompetisi. Tipe ini ya dinamakan Dionysian karena mencerminkan sifat berani, ekspresif, dan penuh energi. Melalui contoh-contoh tersebut, Ruth Benedict sebetulnya ingin menegaskan bahwa kepribadian manusia tidak terbentuk secara alami semata, ya, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya tempat ia tumbuh. Budaya oleh karena itu menjadi dasar yang membentuk cara individu berpikir, ya, merasa, dan berperilaku. Maka dengan memahami etos budaya, kita juga dapat memahami karakter dan nilai yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Nah, ada juga orientasi nilai budaya menurut Clarkson dan juga Stroudbeck seperti itu. Setiap kebudayaan menurut mereka itu memiliki sistem nilai dasar yang menjadi pedoman bagi warganya dalam berpikir, bersikap, bertindak ya. Dan nilai-nilai ini membentuk orientasi budaya, yaitu pola umum yang mempengaruhi kepribadian masyarakat dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun alam sekitarnya. Clarkson dan Stroudbeck itu mengemukakan ada 5 dimensi utama orientasi nilai budaya. Yang pertama itu adalah human nature orientation, pandangan terhadap hakikat manusia. Dimensi ini berfokus pada bagaimana suatu masyarakat memandang hakikat manusia. Manusia pada dasarnya baik atau jahat atau campuran di antara keduanya. Kemudian ada man nature orientation atau hubungan manusia dengan alam. Dimensi ini berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam. Setiap kebudayaan tentu memiliki cara pandang tersendiri dalam menempatkan posisi manusia terhadap lingkungan alam sekitarnya ya. Kemudian ada juga time orientation atau orientasi terhadap waktu. Ada orientasi masa lalu ya, orientasi masa kini, dan orientasi masa depan yang menggambarkan bagaimana masyarakat menilai pentingnya masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam kehidupannya. Kemudian ada activity orientation atau orientasi terhadap aktivitas atau pekerjaan. Ini artinya dimensi ini berhubungan dengan makna bekerja dan aktivitas dalam kehidupan manusia. Apakah manusia itu sekadar hanya hidup atau berusaha menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, yang kelima adalah human relation orientation, orientasi hubungan antar manusia. Dimensi terakhir ini membahas bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat menjalin hubungan sosial. Ada hubungan yang hierarkis ya, ada yang kolektivis atau gotong royong, ada yang individualis ya. Orientasi nilai budaya menurut Clarkson dan juga Stroudbeck ini memberikan kerangka penting dalam memahami perbedaan-perbedaan masyarakat ya, dalam memahami kepribadian masyarakat di berbagai bidang kebudayaan. Oleh karena itu, teman-teman semua, kalau kita bisa menyimpulkan dari apa yang tadi coba saya jelaskan, melalui pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kepribadian dan terbentuk karena interaksi dengan lingkungan budaya dan masyarakat. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa kepribadian tidak dapat terpisahkan dari nilai dan norma sosial tempat individu tinggal, seperti itu. Kepribadian masyarakat oleh karena itu dapat dipahami melalui konsep etos budaya yang dimukakan oleh Ruth Benedict dan juga orientasi nilai budaya sebagaimana diterjemahkan, disampaikan oleh Clarkson dan Stroudbeck. Oleh karena itu, melalui dua pendekatan ini, kepribadian masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan sifat individu, tetapi sebagai sistem nilai hidup yang membentuk pola pikir bersama dan perilaku bersama. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.